Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita tetap sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Abdillah Firqah An-Najiyah, siswa kelas 4 MI Muhammadiyah Tanjung Sari. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran secara keseluruhan, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Melalui malaikat Jibril, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Pada malam 17 Ramadan 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril dalam wujud manusianya. Malaikat Jibril langsung memeluk tubuh Nabi Muhammad dengan kuat dan berkata, "Bacalah, hai Muhammad." Nabi Muhammad menjawab dengan ketakutan, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril melepaskan pelukannya, namun kembali memeluk Nabi Muhammad dan mengatakan hal yang sama, "Bacalah, hai Muhammad." Nabi Muhammad yang semakin ketakutan menjawab, "Saya tidak pandai membaca." Kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dan sampai akhirnya malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad membaca. Melalui peristiwa ini, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Turunnya wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu yang pertama, menandakan bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran akan diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah mukjizat terakhir yang Allah turunkan untuk umat manusia. Kemurnian dan keaslian Al-Quran terjaga sepanjang zaman, dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kelak hari kiamat. Al-Quran sebagai mukjizat yang diperoleh Nabi Muhammad memiliki keistimewaan, antara lain keistimewaan Al-Quran yang pertama yaitu sebagai pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, insya Allah kehidupan akan berjalan lebih baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Al-Quran yang kedua yaitu menjadi obat bagi manusia.
Al-Quran menjadi penawar bagi hati dan jiwa yang sakit, pembersih bagi hati dan jiwa yang kotor, agar kelak bisa kembali menjadi suci. Keistimewaan Al-Quran yang ketiga yaitu untuk memelihara dan mempertahankan martabat manusia dengan iman dan kebajikan. Keistimewaan Al-Quran yang keempat yaitu sebagai pelajaran dan penerangan. Seluruh ilmu di muka bumi ini telah Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Ilmu yang ada di dalam Al-Quran berguna sebagai penerangan akan pengetahuan duniawi. Keistimewaan Al-Quran yang kelima yaitu sebagai solusi dari berbagai masalah yang di dalamnya berisi tentang hukum-hukum yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam nuzul Quran yang jatuh setiap tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana seluruh umat manusia melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk melaksanakan amalan-amalan baik di bulan Ramadan, karena berkah dan ampunan Allah terlimpahkan kepada umatnya. Amalan-amalan baik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya pada malam nuzul Quran, antara lain, yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua beriktikaf atau berdiam diri di masjid yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga melakukan sholat, zikir, dan berdoa. Semoga kebiasaan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan tetap membekas dan menjadi kebiasaan di luar bulan Ramadan. Cukup sekian kutum yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilafan dan tutur kata. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.